Seneca View 9 Februari 2023 di jam 13.25 saya merekam video ini. Pound sterling sudah berada di 1.2095 kembali, dan itu berarti tanda-tanda dia sudah memasuki fase atau zona sell yang kami harapkan untuk pagi ini. Setelah kami sempat share kepada Anda, level sell-nya adalah 1.20800 ataupun 1.21000. Dan itu berarti sedang berada di zona yang kita inginkan. Oke, untuk berikutnya kita lihat terlebih dulu dari grafik daily-nya, teman-teman. Setelah terjadi rejection di zonasi support, yaitu dengan tanda-tanda yang sangat kentara dengan MA200, kemudian ternyata kemarin kenaikannya pun tetap bertahan. Dan Anda ingat, ternyata kenaikan tersebut masih tetap di bawah 50% real body dari long black hari Jumat kemarin. Dan ternyata juga dengan posisi short body candle dengan tail yang cukup panjang di bagian atas dibandingkan bawahnya, maka yang kita temukan saat ini atau yang ditutup kemarin adalah sebagai shooting star. Dengan demikian, seharusnya kita masih akan mendapatkan pola penurunan kembali sehingga kenaikan tidak diharapkan terlampau tinggi. Dengan catatan tetap berada di sisi atau di bawah level 50% real body black candle. Nah, kemudian nasib dari double top sendiri ini masih tetap terbuka, tapi ingat bahwasanya konfirmasi masih tetap mutlak diperlukan adalah penembusan dari zona neckline yang berada di level 1.18400 atau di 18378. Tapi dengan catatan pula, kita juga akan terbentur atau berhadapan dengan MA200 yang saat ini kurang lebih dia sudah berada di zona 1.1945. Dan ini berarti kita harus tunggu dengan sabar apakah dia tembus atau tidak. Kalau dia tembus, oke, berarti Anda boleh hold posisi bahkan untuk terbuka kemungkinannya mencapai 1.18400. Nah, tapi belum selesai teman-teman. Konfirmasi ingat dari double top tersebut adalah level neckline yang harus tembus. Jadi kalaupun dia terhenti di 1.1840, berarti kita belum dapatkan pola terkait dengan double top yang terkonfirmasi. Nah, di grafik keempatnya, itu berarti sinyal bearishnya kita tinggal cari level sell, di mana level sell menurut kami yang paling mutlak mungkin akan relatif berada di area 382% ataupun 50%, tapi untuk saat ini ternyata dia sudah cukup dekat dengan 50%, jadi ini masih tetap dalam zona sell kami. Dan hati-hati, kalau ternyata dia rebound atau bahkan lanjutkan kenaikan, maka indikasi untuk perubahan tren itu adalah di level 61.8%. Jadi kalau nantinya Anda mendapati ini adalah kenaikan tembus 61.8%, segera switch posisi Anda menjadi buy kalau memang dia sudah confirm tembus. Tapi selama dia tidak tembus, maka yang harus Anda lakukan adalah tetap bertahan dalam zona sell. Nah, di sisi lain, begitu turun dan dua level support berikutnya sudah menanti, maka trigger yang akan melanjutkan penurunan adalah level 0%, yaitu adalah 1.19600. Selama dia tidak tembus, itu pun akan ada resiko terjadi pantulan kembali dan akhirnya kita mendapati double bottom di grafik H4-nya. So, untuk hari ini, pound sterling akan berada di zona sell dan sudah sentuh zona sell kami 1.20800, 1.21000 dengan target 1.2020 dan target terjauh adalah 1.1960. Tentunya Anda masih boleh hold posisi sell kalau memang 1.1960 itu ditembus. Tapi kalau tidak tembus, segera exit. Lalu kemudian kita perhatikan dari crude oil yang ternyata kalau Anda perhatikan di sini berhasil ditutup dengan bullish candle. Pertanyaannya adalah apakah dia masih tetap lanjut untuk kenaikan? Well, nampaknya demikian. Kalau kita perhatikan, lagi-lagi dia akan berhadapan dengan level 79 dan juga level 81.90. Sampai saat ini level tertingginya 78.59. Saya tidak akan heran kalau nantinya terjadi rejection. Yang saya khawatirkan, polanya akan membentuk pola head and shoulder seperti itu kalau ternyata dia gagal tembus level 82. Setidaknya bukan malam ini, tapi dalam 1 atau 2 hari ke depan. Artinya, kita berharap akhir pekan ini untuk melihat penembusan di atas 82. Tapi kalau gagal, oke, hati-hati dengan peluang dari head and shoulder. Meskipun yang harus dicatat adalah level high-nya atau level head-nya cenderung sama atau cenderung relatif berdekatan dengan bagian left shoulder. Itu pun juga untuk right shoulder-nya, karena kita masih belum dapatkan apakah dia akan terjadi reverse candle atau tidak. Kalau tidak, ya maka kemungkinan dari triangle ini masih punya peluang untuk tembus 82. Juga, selain dari head and shoulder, khawatirnya adalah terkait dengan bearish triangle, yang berarti lebih dominan untuk diharapkan penurunan. So, kita banyak faktor yang juga harus diawasi selain data-data yang tersangkut kepada suku bunga ataupun petunjuk daripada bank sentral.
Nah, di grafik keempatnya, karena dia memang sudah resmi tembus area resisten kemarin, maka kita harus melihatnya sebagai uptrend. Namun, koreksi tetap dibutuhkan kurang lebih di area 23,6% atau 38,2%. Jadi, kalaupun maksimal, ya ini adalah zona buy yang ideal di 76,10. Tapi kalau yang terdekat, maka kemungkinan penurunannya itu hanya akan berada di kisaran 7700, sehingga kelanjutan kenaikan diharapkan berhasil tembus 78,54. Tapi dengan catatan teman-teman, Anda boleh follow buy langsung kalau dia betul-betul tembus zona high atau FR 0%, tapi kalau tidak tembus, sebaiknya Anda tunggu harga yang relatif lebih murah. Mungkin kisarannya yang paling terdekat koreksinya setidaknya level ini. Ini berada di kurang lebih 77,90. Tapi untuk hari ini buy on dip-nya ada di level 77,50 ataupun 77,70 dengan target utama 79,70, tapi target yang terdekat adalah 78,70. Stop loss kita antisipasi saja di 76,50, walaupun ini masih tetap kriterianya cukup layak untuk dilakukan buy. Karena tadi saya bilang di sini posisinya adalah koreksi yang sangat normal. Nah, sementara kalau kita perhatikan lagi dari grafik gold, di mana grafik H1 maupun H4 masih tetap membayangi, yaitu adalah terkait dengan tekanan dari potensial pola bearish flag ataupun bearish rectangle. Oke, kita lihat sejenak di sini. Yang dimaksud dengan level bearish flag-nya, kalau kita perhatikan dari grafik H4, maka yang kita sedang perhatikan, kenaikan kemarin betul-betul tertahan di 1886, kemudian dia turun, tapi tidak mampu turun di bawah level support 1866, sehingga sekarang dia terjebak di dalam zona tengah. Tapi dengan catatan teman-teman, zona tengah ini kemungkinan kita pun tidak mengharapkan penembusan ke atas. No, kita tidak mengharapkan itu, dikarenakan yang kita lihat adalah bearish flag. Jadi bearish flag tersebut harusnya pergerakan yang kecenderungannya tembus level support. Jadi kalaupun ini naik, cukup naik sedikit, lalu kemudian nantinya diharapkan adalah penurunan atau rejection. Persis dengan apa yang terjadi tadi malam. Jadi tidak lebih dari level resisten, kemudian dia turun kembali. Nah, untuk itu berarti target penurunannya sebetulnya masih tetap ditunggu. Walaupun demikian, Anda tetap harus berhati-hati di level 19 atau 1859, 1854, karena itu akan menjadi support kritikal untuk saat ini. Kalau berhasil ditembus, oke, there you go. Kita akan dapatkan penurunan kurang lebih 1842 atau 38 atau bahkan zona 1823. Nah, yang kemarin saya sempat sebutkan teman-teman, di sisi kiri Anda tinggal perhatikan kenaikannya berpola seperti demikian, lalu kemudian dia mencapai puncaknya, tapi kemudian di sisi kanan dia dibalas dengan penurunan atau tekanan turun, dan sebetulnya saya tidak kaget dengan pola ini hampir mirip dengan beberapa kejadian di beberapa bulan yang lalu, di mana setelah penurunan ini, nantinya kemungkinan kita akan menantikan level kenaikan ataupun urutannya, level kenaikan akan berada di sini, atau mungkin dia ada di paling bawah. Jadi apakah nantinya dia akan bergerak seperti itu, atau mungkin dia turun dulu, baru dia bergerak naik. Jadi ini nanti kita akan nantikan, apakah dia akan ikuti skenario 1 atau skenario kedua. Tapi untuk sampai saat ini, setidaknya pola dari bearish flag terlebih dulu yang harus kita pastikan, apakah terjadi penembusan support atau tidak. Nah, kemudian di grafik A1-nya, karena dia juga memiliki pola yang sama, maka kita tidak usah terlalu lama melihat dari potensinya. Kita tinggal tunggu saja area 1886 ataupun 1888. Ini akan menjadi indikasi kalau ternyata bearish flag-nya gagal. Jadi hati-hati, begitu dia tembus 1888, itulah sinyal untuk uptrend, yang berarti Anda switch strateginya menjadi buy. Tapi selama dia tidak tembus, maka harapannya dia tetap terombang-ambing di dalam zona trend channel, kemudian nantinya setelah atau mendekati level resisten tersebut, dia rejection kembali seperti tadi malam, kemudian dia turun. Nah, dengan catatan teman-teman, hari ini skenario kami adalah melakukan sell di kisaran 1879.00 ataupun 1881.00. So far per jam 13.35, level tersebut sudah disentuh karena high-nya 1881.20. Nah, tinggal SL-nya tempatkan di 1887 atau idealnya adalah di atas 1888. Kenapa? Karena kita menghindari atau mengantisipasi kemungkinan false breakout. Jadi, sebetulnya Anda bisa switch strategi setelah dia terjadi kenaikan yang confirm. Nah, nantinya kalaupun dia naik, maka yang harus diwaspadai berikutnya adalah zonasi 1895-1900. Karena itu akan menjadi trigger atau pemicu uptrend yang lebih kuat. Tapi selama itu tidak terjadi, mungkin saja dia akan terjadi penurunan. Hanya saja kasusnya akan berbeda, bukan lagi terkait dengan bearish flag, bukan lagi terkait dengan trend channel ini, tapi di luar jalur tersebut. Tapi untuk sementara, tembus 1888 itulah sinyal perubahan ataupun gagalnya bearish flag. So,
1873.00 target pertama dan target kedua 1867.00, Anda boleh exit saat mendekati 1867 atau Anda hold posisinya untuk kemungkinan potensi turun atau tembus. Tapi kalau tidak turun, sebaiknya Anda tapi jika tidak tembus level 1867 atau 1866, maka Anda sebaiknya segera exit dan Anda perhatikan lagi, fokusnya adalah mencari level terbaru. Karena kemungkinan kalau bearish flag ini gagal, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah antara break high ataupun break low. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.